Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini, kami dari kelompok 4 akan menyajikan hasil dari diskusi kami tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Di sini kami mengambil judulnya yaitu fungsi kontrol. Yang pertama, sebelum kita melakukan evaluasi, kita harus tahu terlebih dahulu karakteristik evaluasi strategik itu, di mana aktivitas evaluasi strategis harus bersifat ekonomis. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh evaluasi haruslah bersifat proporsional. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi. Yang terakhir, harus membangun pemahaman bersama, kepercayaan, serta orientasi kepada masa depan. Evaluasi sendiri merupakan langkah yang terakhir di dalam organisasi. Untuk itu, proses manajemen strategik mampu menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Bagian tahapan manajemen strategi, teman-teman bisa lihat itu ada yang pertama, mengemban visi dan misi. Organisasi itu harus mempunyai visi dan misi, kemudian menetapkan tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya harus merumuskan evaluasi serta memilih strategi, serta mengimplementasikan strategi dan isu-isu manajemen. Setelah itu baru kita implementasi program rencana strategis, baik itu di unit keuangan, unit akuntansi, penelitian maupun sistem informasi. Kemudian barulah kita mengukur dan evaluasi kinerja. Untuk bagian atas atau bagian upline-nya itu ada analisis eksternal. Analisis eksternal itu bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dipengaruhi oleh luar atau eksternal. Sedangkan yang di bawahnya ada analisis internal, di mana itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang ada di dalam organisasi. Evaluasi strategi itu meliputi 3 aktivitas. Pertama, memeriksa atau menelaah dasar-dasar strategi. Ini bisa kita lihat dari IFAS dan EFAS serta perubahan yang dimungkinkan terjadi. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan aktualisasinya. Kita bisa mengukur kriteria-kriteria strategik yang kita pilih. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi. Tindakan ini dapat mengarah kepada perubahan formulasi strategi, perubahan implementasi strategi. Evaluasi strategi itu nilai tentang beberapa baik kinerja organisasi tersebut. Misalkan, apakah hasilnya itu meningkat, apakah pelayanannya itu meningkat, apakah terjadi kenaikan keuntungan, apakah sukses penanganannya sudah optimal, atau apakah produktivitas personal meningkat. Menurut Richard Rummel, ada 4 kriteria evaluasi strategi yang harus dilakukan. Yang pertama itu konsisten, bagaimana organisasi itu mampu menerapkan visinya dari awal sampai akhir. Yang kedua, konsonan atau lengkap. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, keunggulan. Untuk konsonan dan keunggulan itu sendiri itu dipengaruhi dari faktor eksternal atau faktor luar. Sedangkan dari konsisten dan kelayakan itu dipengaruhi oleh lingkungan internal. Selanjutnya, hal-hal yang menyulitkan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, kompleksitas lingkungan yang meningkat. Yang kedua, sulitnya memprediksi masa depan. Yang ketiga, jumlah variabel yang semakin banyak. Yang keempat, cepatnya rencana yang bagus menjadi tidak relevan atau usang. Yang kelima, meningkatnya kejadian domestik dan internasional yang mempengaruhi rencana kita tadi. Yang keenam, pendeknya batas waktu suatu perencanaan. Proses evaluasi strategi itu dilakukan harus sampai ke bawah, dari atas
ke seluruh unit organisasi. Yang kedua, harus kita lakukan secara terus-menerus atau kontinu. Yang ketiga, harus dilakukan koreksi jika itu dibutuhkan. Untuk catatan penting tentang evaluasi itu sendiri, yang pertama, kontrol yang terlalu kompleks atau banyak tidak akan bekerja dengan baik, malah akan membingungkan. Ini bisa mengalihkan perhatian dan tempat yang seharusnya dikontrol ke arah metode atau proses kontrol. Yang kedua, jika sebuah rencana A mungkin terpilih karena paling realistis, namun alternatif utama lainnya tidak harus dilupakan. Yang ketiga, organisasi sangat mudah diserang saat berada di puncak suksesnya. Yang keempat, evaluasi strategi harus bisa dilakukan semudah mungkin sehingga manajer bisa menilai rencana mereka dengan cepat dan mencapai kesepakatan. Yang kelima, implementasi strategi seolah diasosiasikan masa depan namun ia berhubungan dengan masa lalu. Yang keenam, jika evaluasi strategi tidak dilakukan secara serius dan sistematis dan tidak memiliki keinginan untuk menindaklanjuti, maka energinya sebenarnya habis untuk pekerjaan di masa lalu. Yang ketujuh, organisasi dan praktisi manajemen telah sepakat bahwa perencanaan strategis adalah isu manajemen terpenting saat ini dan akan bertahan untuk 5 tahun mendatang. Yang kedelapan, perencanaan seharusnya tidak membuat rencana, tetapi mereka menjadi fasilitator, katalis, inspirator, pendidik, dan melakukan sintesis untuk memadukan proses perencanaan secara efektif. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah dalam penyampaian atau dalam penulisan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.